Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Ya, hari ini kita lanjut ke bagian kedua, ya, masih di bab yang keempat, yaitu algoritma dan pemrograman bagian 1. Sebelumnya kita sudah bahas modularisasi. Nah, berikut kita akan lanjut ke bagian parameter, penggunaan prosedur fungsi, serta pencarian dan pengurutan. Jadi untuk video kali ini kita akan langsung saja disatukan, yaitu bagian parameter, fungsi, dan pencarian. Biar bisa lebih jelas, langsung saja kita mulai. Nah, berikut adalah pencarian dan pengurutan, search and sort. Kalau kalian lihat di sini ada pencarian, yaitu satu masalah atau salah satu masalah yang sangat sederhana dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita ingin mencari sesuatu, pasti harus ada cara-caranya biar lebih mudah kita menyelesaikan masalah tersebut, yaitu sesuatu yang kita cari itu ketemu. Contohnya, mencari siswa dengan nama tertentu dari sekumpulan siswa yang ada. Misalkan sedang absensi A, si Andi atau si Budi, di mana posisinya? Nah, kalau kita mungkin langsung, kalau kita sebagai manusia biasa, kita bisa paham lah ya, bagaimana cara mencarinya, yaitu tinggal dilihat saja mana orangnya. Tapi yang harus kita ingat, kita harus tahu sebelumnya, Andi itu seperti apa orangnya, Budi itu seperti apa orangnya. Jadi ibarat kalau dalam di dunia komputer tuh sebenarnya tidak bisa melihat, tapi membandingkannya ya dengan cara nilai itu tadi. Apa itu? Ya nilainya memang harus murni tahu ini bentuknya, ini nilainya. Nah, kalau orang mungkin ya kita lihat ya kan, atau kita mungkin kita mendekat, kita salami dia mungkin, atau kita lihat mukanya lebih dekat, seperti ini mungkin si Andi, karena kita sebelumnya sudah pernah mengenal si Andi. Oh, ternyata ini si Andi di kursi sekian, si Andi di nomor urut sekian. Karena kalau di dunia pemrograman nggak bisa melihat pada dasarnya ya, tapi memang membandingkan nilai per nilai tersebut. Sehingga bagaimana cara membandingkannya? Sehingga kita harus tahu dulu. Contoh, kita mau mencari nilai, ya ini di sini ada nilai beruntun dengan berbagai indeks. Nah, kita lihat di sini, yang di sini adalah indeks namanya. Indeks. Nah, yang di atas ini adalah nilainya. Indeks kalau dalam bahasa C atau C++ dimulai dari 0. Jadi, pada nomor urut, bahasa kitanya nomor urut ya, atau indeks ke 0 itu kita punya nilai 23. Indeks ke 1 25. Begitu seterusnya sampai indeks ke 9 13. Nah, lalu misalkan kita mau mencari nilai 13 ada di indeks ke berapa ya? Mungkin kalau kita udah bisa melihat 13 itu ada di indeks ke-6 dan indeks ke-9. Tapi kalau dalam dunia komputer, mereka harus paham, komputer ini harus paham cara mencarinya seperti apa. Kalau kita mungkin ibarat misalkan lagi ada di kamar kosong, lagi di, ya bukan kamar sih, kelas. Kebetulan kelasnya mati lampu dan nggak ada jendela sama sekali, gelap sama sekali. Misalkan lagi ngabsen Andi tadi. Nah, cara mencari Andi itu seperti apa? Andi di sini, kalau kita panggil ketahuan, oh Andi di situ ya. Tapi posisi pastinya di mana? Itu harus dicek satu persatu. Nah, begitu juga yang di sini. Jadi harus dicek satu-satu. Misalkan 13. Apakah 13 sama dengan indeks ke 0? Apakah sama? Ternyata tidak. Begitu juga seterusnya. Apakah indeksnya sama dengan 1? Ternyata enggak juga kan? Nah, begitu seterusnya. Dan ternyata ketemu di indeks ke 2.
Indeks kedua muncul ternyata nomor 13 itu ada di indeks kedua. Nomor 13 ada di indeks kedua. Begitu juga ada di indeks nomor 6 dan indeks nomor 9. Begitu kurang lebih secara singkat bagaimana algoritma pencarian beruntun. Karena memang dicari satu persatu. Kelebihannya ketika kita menggunakan algoritma ini adalah sudah jelas kita bisa melihat semua kemungkinan-kemungkinan yang ada sehingga tidak ada yang luput sama sekali. Tapi kekurangannya apa? Lama. Itu dia. Ini baru 10 nilai. Kalau 100, 1000, 10.000 mungkin cukup. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalkan teman-teman punya file PDF. File PDF itu dengan 50 halaman, buku, novel, e-book. Ketika kita ingin mencari suatu kata, semakin banyak katanya, kita makin lama mencarinya. Kalau cuma satu halaman, kita mau mencari nih kata yang bernama yang, mungkin lebih cepat. Tapi ketika PDF-nya lumayan banyak nilai halamannya, ya, maka ketika mencari kata yang aja pasti lumayan lama. Karena dia harus melihat keseluruhan dulu. Cukup lama. Tapi dia memang melihat keseluruhan dan segala kemungkinan itu dicobanya. Sehingga tidak ada yang luput. Sehingga misalkan mencari kata yang di satu halaman, di satu file PDF tersebut itu ketahuan semua. Ada di posisi mana saja yang ada berapa kata yang di satu file PDF ini. Oke, berikutnya pengurutan. Nah, pengurutan itu sudah mengurutkan dari nilai yang terkecil ke besar atau dari terbesar ke kecil. Kalau bahasa Inggrisnya ascending, atau itu menaik nilainya dari yang kecil ke besar. Lalu ada yang dari besar ke kecil, itu descending. Dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Kita lihat di sini contohnya, kita punya data ada 8, 7, 5, 12, 9. Nah, kita ingin membuat bilangan data ini, bilangan array ini itu bisa terurut dari nilai terkecil dengan nilai terbesar. Kita coba cek di sini bagaimana caranya, yaitu kita menggunakan metode atau algoritma bubble sort. Jadi, kalau bubble sort ini adalah nilainya itu dibandingkan di sebelahnya. Karena nilainya dari yang terkecil hingga ke yang besar, ya kan? Nilai kecil, ini nilainya yang paling besar. Maka yang dicari duluan adalah kita cek bagian terbesar dulu di sini. Kita lihat paling kanan. Apakah 12 dengan 9 itu mana yang paling besar? Oh, ternyata 12. Ketika 12 dengan 9 maka dibandingkan yang besar adalah 12, maka yang angka 12 ini digeser ke indeks terakhir, yaitu kalau kita cek di sini ada berapa indeks? 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka yang indeks ketiga nilainya geser ke indeks keempat. Begitu juga yang indeks keempat digeser ke 3. Di switch, ditukar. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ya. Nilainya sudah ditukar. Nah, berikutnya kita cek di sini. Dari 9 ke 5. Berarti ini sudah selesai. 9 ke 5. Kita cek mana yang lebih besar. Oh, ternyata 9 lebih besar. Maka 9 tetap kita letakkan di posisi yang paling besar nilai indeksnya, yaitu nilai indeks 3. 2 tetap. Sehingga sama di sini. Begitu juga dengan yang lain. 7 dengan 5 mana yang lebih besar? 7.
Maka indeks ke-1 digeser ke indeks ke-2. Indeks ke-2 ditukar ke indeks ke-1. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Begitu juga yang terakhir. Kita cek 8 dengan 5. Ya, indeks ke-0 dengan indeks ke-1 yang lebih besar. Oh, ternyata indeks ke-0. Maka ditukar. Jadi 5, 8, 7, 9, 12. Nah, terus 5. Mana yang paling besar? Ya karena cuma satu nilai, ya sudah. Dia tetap pada posisinya. Jadi dia saling membandingkan di sebelah, nilai di sebelah. Oke, itu tadi baru iterasi pertama. Dari awal sampai akhir. Lalu dicek sekali lagi. Dari 12 ke 9 mana yang lebih besar? Ternyata tetap sama ya. Dari 9 ke 7 mana yang lebih besar? Ternyata tetap 9. Tapi kalau kita lihat di sini 8 dengan 7 mana yang lebih besar? Yaitu 8. Maka barulah digeser 7 ke 8. Sehingga sudah dapat nih 5 dengan 7 mana yang lebih besar? Ternyata tetap 7. Nah, ini baru yang berikutnya. Ini iterasi kedua. Iterasi ketiga baru dicek sekali lagi. 12 ke 9, 9 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 5. Oh, ternyata sudah pas semua. Ya. Itu tadi. Keunggulan dari bubble sort ini adalah dia menjangkau semua kemungkinan. Jadi semua nilai itu memang diceknya satu persatu. Kalau sudah digeser semua, baru dicek lagi. Dicek lagi. Nah, tapi itu dia tadi kelemahannya adalah lumayan lama. Ini baru 5 nilai ya. Kalau misalkan 10, 100, 1000, waduh itu cukup lama. Tapi disitulah keunggulannya. Lebih detail dia melihat dari bubble sort ini. Oke, berikutnya adalah kita akan coba di sini. Kita akan mencoba melihat bagaimana kalau dari sisi algoritma kode pemrograman. Baik, kita coba cek di sini. Ini adalah urutan. Nah, kita menggunakan bahasa C++ di sini. Jadi kita buat di sini bubble sort. Bubble sort. Di sini kita buat function bubble sort dengan dua parameter, ada n dan ada array data. Ingat, parameter itu adalah seperti kita mengerjakan sesuatu itu harus ada parameternya. Jadi kalau parameter ini kayak batasannya. Ini harus ada nih. Kalau nggak ada ini atau melewati ini, maka nanti nggak bisa terlaksana. Jadi ibaratnya intinya adalah syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi harus ada syarat tersebut. Contoh di sini. Contoh di sini ada n di sini. Ini adalah nilai n, lalu ada array datanya di sini. Nah, i, j, temp ini adalah 3 variabelnya tadi. Ini variabel yang akan kita gunakan. N dengan array data ini adalah parameter yang harus kita punya. Kalau nggak ada ini, maka nggak bisa terlaksana function bubble sort ini. Ingat, function itu adalah fungsi ya kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, ibarat function itu kayak mandi. Mungkin sudah pernah mandi atau barusan mandi. Nah, mandi ini sendiri adalah satu kata, hanya satu kata. Tapi ketika kita misalkan disuruh mandi sama orang tua atau sama siapapun, kita pengen mandi, kita sudah tahu tata cara mandi itu seperti apa. Pasti banyak langkah-langkahnya. Dari satu kata itu saja kita mengerjakan banyak hal. Mungkin kita harus bersihkan badan, diguyur air, pakai air, ya, lalu basuh badannya, diguyur badannya, lalu dibersihkan badannya dengan sabun, lalu dibersihkan kepalanya, rambutnya dengan sampo, baru dibasahkan lagi badannya, ya, dibasuh lagi badannya dengan air, setelah itu baru handukan. Itu
itu banyak. Ini 5 aja baru. Tapi dari kata mandi itu banyak sekali langkah. Pertanyaannya, tahu dari mana kita? Mandi itu seperti itu loh langkah-langkahnya. Nah, tadi kita sudah dikasih tahu pengetahuan sebelumnya kan, bahwa seperti ini loh mandinya. Kan kayak misalkan kita di kecil itu ada ininya ya, lagunya. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bla 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 bla. Nah, apa hubungannya? Jadi hubungannya di sini. Ketika kita mau mandi itu tadi pasti ada parameternya. Yo, parameter ketika mandi itu apa sih? Kamu dikatakan mandi. Kamu kalau mandi, apa parameternya? Supaya bisa mandi itu harus ada air, dan sabun, harus ada sampo. Kan itu. Dan harus ada gayung ya, atau ya gayung. Biar bisa mengambil air. Nah, begitu juga dengan aplikasi function bubble sort ini, yaitu ada N dan ada array data di sini. Ada 2 nilai yang wajib harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa terlaksana nih nanti bubble sort ini. Nah, berikutnya adalah ada tiga variabel di sini, I, J, dan T. Nah, lalu kita coba cek apa variabel ini gunanya nanti. For, kita menggunakan looping di sini, perulangan. Misalkan I sama dengan 0. Ya. Ini adalah nilai awal. Ingat, looping itu ada 3 format. Nilai awal, nilai akhir, dan iterasinya seperti apa. Cara mencapainya nanti seperti apa. Dari nilai awal sampai nilai akhir. Misalkan nilai awalnya adalah 0 di sini. I sama dengan 0. Lalu I kurang sama dengan N kurang 2. N kecil I kecil sama dengan N kurang 2. N ini berapa nilainya? Kalau kita cek di sini di bawah adalah 10. Ya, nanti kita akan hubungkan di bawah di sini. Ini adalah function ya teman-teman. Nah, I kecil sama dengan N kurang 2. N kurang 2 berapa? 10 kurang 2 berarti 8. Sehingga nilainya dari 0 sampai 8. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nilai I ditambah 1/1. Itu yang pertama, perulangan pertama. Ternyata di dalam perulangan for ini ada lagi perulangan. Jadi kayak for bersarang. Kalau pernah belajar di kelas 10 sebelumnya. Nah, for ini pakai J lagi. J sama dengan N kurang 1. N kurang 1 berarti 10 kurang 1, 9. Di sini J kecil sama dengan I tambah 1. I-nya tadi 0, berarti J itu 0 tambah 1, berarti sampai 1. Berarti dari 9 ini, N kurang 1 ya, 10 kurang 1, 9. Nilai awalnya 9, nilai akhirnya nanti 1. Bagaimana cara mencapainya? Dari 9 sampai 1, dikurangi nilainya 1/1, J minus minus. 9 kurang 1, 8. 8 kurang 1, 7. Gitu terus menerus sampai selesai. Nah, kita cek di sini, if, jika array data J, J-nya berapa nilai awalnya tadi? 9. Jika J ya 9, indeks ke 9 ini kan array data. Di dalamnya ini adalah indeksnya, nomor indeksnya di sini. Ini kan ada nomor indeks ya, 0, 1, 2 sampai 9. Nah, ketika array data itu yang ke 9 kecil dari J kurang 1. J kurang 1 berapa? 8. Nilai 33, indeks ke 9, jika kurang kecil nilainya dari 22, maka ini kan tab if ya tadi, jika, ini syaratnya. Kalau benar, ya syarat ini terpenuhi, maka laksanakan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini. Apa itu? Temp. Variabel temp ini diisi nilainya dengan array data J. Nilai J tadi berapa? 9. Array data J tadi berapa? Indeks ke 9 berapa? 33. Sehingga nilai 33 dimasukkan ke dalam temp. Nah, setelah itu array data J tadi berapa? Array data J adalah indeks ke 9.
itu diisi oleh array data J-1, yaitu 8, indeks ke-8. Sehingga di switch lah 22 masuk ke mana. Itu kalau terpenuhi ya. Nah, array data J kurang 1 diisi adalah nilai temp. Temp tadi berapa nilainya? Misalkan 33. Diisi nilai dengan 8. Ini kalau terpenuhi. Sementara kalau kita cek tidak terpenuhi ya. Nah, ini sudah pas. Contoh misalkan ini nilainya adalah 33. Kita balikin aja. Nah, kita lihat ketika kita balikkan nilai di sini, maka di sini baru terpenuhi nilainya ya. Bisa dibalikkan. 33 digeser ke indeks ke-9, nilai 22 digeser ke indeks ke-8. Nah, seperti itu seterusnya. Sehingga tadi kalau kita ulangi, array data J ini tadi 9 ya, n kurang 1, 9. Jika indeks ke-9 lebih kecil daripada indeks ke-8, J kurang 1 ya, 8, 9. Maka temp, variabel temp itu diisi dengan nilai dari indeks ke-9, yaitu 22. Lalu array data J itu diisi nilainya dengan J kurang 1. Apa itu? 22 tadi. Kan? Sorry, ya. Indeks ke-9 ini diisi oleh J kurang 1 adalah 33. 33 geser ke sini. Indeks ke-9. Lalu array data J minus 1 itu diisi oleh temp tadi. Temp tadi diisi oleh nilai 22 ya kan, berdasarkan ini. Maka 22 masuk ke sini, 33 geser ke sini. Nah, kita lihat. Tapi ingat, ini terjadi pada saat kapan? Pada saat dipanggil function. Function itu baru bisa dilaksanakan kalau dipanggil. Kita lihat di main di sini. Ya, kita buat dua variabel di sini. N itu kita kasih nilai 10, kita buat array datanya di sini A dengan panjang nilainya adalah 10. Kita panggil, kita output sebelum pengurutan seperti ini, kita menggunakan perulangan. Jika I sama dengan 0, I kurang dari N. I kurang N berarti 10 kurang 9. Berarti dari 0 sampai 9. Kita ulangi satu persatu nilainya. Apa yang mau dipanggil? Tiap indeks A, I tadi rupanya nilainya 0, 1, 2, 3 gitu ya, seterusnya. Menggunakan iterasi ini ditambah satu-satu sehingga ditampilah nilainya one by one, dipanggil satu-satu. Setelah itu kita baru laksanakan perintah bubble sort ini untuk disortir, diurutkan nilainya. Setelah itu baru kita cout-nya lagi. Setelah pengurutan seperti apa? Kita panggil ulang ya pakai for, sehingga keluar hasilnya seperti ini. Awalnya 38 bla 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 bla, sekarang 38, oh ternyata ada angka 211 ya. Dilaksanakan dengan kurun waktu 0,8753 detik untuk pengurutan 10 nilai ini. Oke. Nah, seperti inilah cara untuk menggunakan function, yaitu function pengurutan. Jadi intinya nilainya di switch. Ketika kita menggunakan bubble sort, switch nilainya bersebelahan, sehingga dicek satu-satu, cek satu-satu, itu terus menerus hingga selesai nilai. Oke, kalau gitu terima kasih hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu tentang selection sort. Terima kasih. Silakan klik like, subscribe, and share. Bye.